Kisah sahabat Nabi Abu Thalhah Al-Ansari. Wafatnya putra Abu Thalhah tanpa sepengetahuannya. Dari pernikahan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, lahirlah seorang anak laki-laki tampan bernama Abu Umair. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah bercanda dan bermain dengannya. Waktu itu beliau berkunjung ke rumah Abu Thalhah dan melihat Abu Umair kecil sedang duduk di dekat burung peliharaan miliknya. Berkatalah beliau kepada Abu Umair, "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung itu?" Rasulullah berusaha menghibur Abu Umair yang sedang sedih karena burung kecil yang biasa bermain dengannya telah mati. Abu Umair pun terhibur dengan kedatangan beliau. Suatu hari, Abu Umair sakit keras. Sementara itu, pada saat yang sama, Abu Thalhah sedang ada keperluan bersama Rasulullah SAW. Ummu Sulaim mengurus anaknya sendiri. Tidak lama kemudian, Abu Umair meninggal dunia. Ummu Sulaim begitu sedih sehingga air matanya tidak dapat dibendung lagi. Tetapi ia berusaha tegar. Ia bahkan sendirian mengurusi jenazah anaknya. Sang anak dimandikan dan dikafani olehnya. Ia pun enggan membuat suaminya khawatir dan berduka. Maka Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya untuk tidak mengabarkan kematian anaknya kepada Abu Thalhah sampai ia sendiri yang akan memberitahukan kabar tersebut. "Biarkan aku sendiri yang memberitahu tentang kematian Abu Umair kepada Abu Thalhah." Saat hari mulai gelap, Abu Thalhah tiba di rumah. Ia langsung menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawabnya dengan tenang. "Bagaimana keadaan Abu Umair, wahai istriku?" "Dia dalam keadaan tenang, wahai suamiku." Abu Thalhah mengira bahwa anaknya telah sembuh dan sedang beristirahat. Maka dari itu ia tidak ingin mendekat, khawatir akan mengganggu istirahatnya. Ummu Sulaim kemudian menghidangkan makan kepadanya. Ia juga berhias untuk sang suami dan mengenakan pakaian paling bagus dan memakai wangi-wangian. Malam itu ia layani Abu Thalhah dengan sebaik mungkin. Setelah Abu Thalhah terpenuhi kebutuhannya, Ummu Sulaim berkata, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Seandainya ada suatu kaum yang meminjamkan sesuatu pada satu keluarga, lalu mereka memintanya kembali. Apakah keluarga itu berhak menahannya?" "Mereka tidak berhak menahannya, wahai istriku. Sesungguhnya pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." "Begitulah yang terjadi kepada kita, wahai suamiku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan seorang anak laki-laki kepada kita, tetapi kemudian Dia mengambilnya kembali dari kita." Mendengar kabar tersebut, Abu Thalhah sangat terkejut. Abu Thalhah lalu berkata, "Engkau biarkan aku tidak mengetahui hal itu hingga aku merasakan kenyamanan setelah kau layani. Lalu kini kau mengabarkan tentang kematian anakku." Kemudian dengan penuh keikhlasan ia mengucapkan kalimat istirja, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Lalu bertahmid kepada Allah sehingga perlahan dirinya menjadi tenang. Abu Thalhah pun sadar dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esoknya, Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW. Ia bercerita tentang musibah yang menimpa keluarganya. Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahi sisa-sisa malam kalian berdua." Doa Rasulullah SAW pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Sulaim hamil. Ketika Ummu Sulaim telah melahirkan, diutuslah Anas bin Malik untuk membawa bayi itu kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah melahirkan." Kemudian Rasulullah mengunyah kurma dan mentahnik bayi tersebut, yakni menggosokkan kurma yang telah dikunyah tadi ke langit-langit mulut si bayi. Setelah itu Anas berkata, "Berilah nama baginya, wahai Rasulullah."
Beliau lalu mengusap kepala bayi itu dan memberinya nama Abdullah. Abdullah bin Abu Talha tumbuh menjadi orang yang soleh. Darinya lahirlah keturunan-keturunan penghafal Al-Quran. Seorang laki-laki Ansor berkata, Aku melihat Abdullah ini mempunyai 9 orang anak. Seluruhnya hafal Al-Quran. Abu Talhah ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW. Beliau pernah memujinya karena suaranya yang lantang dalam peperangan. Sungguh, suara Abu Talha dalam pasukan lebih baik dari 1000 tentara. Keberanian Abu Talha saat berperang membela agama Allah sungguh tidak diragukan lagi. Ia turut serta dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya. Pada perang Uhud, pasukan musuh memecah pertahanan pasukan muslim. Oleh karena itu, mereka sempat menerobos sampai mendekati Rasulullah. Musuh berhasil mencederai, mematahkan gigi, dan melukai bibir beliau sehingga darah mengucur membasahi wajah beliau. Saat itu pula kaum musyrikin meneriakkan kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Kabar itu membuat kaum muslimin porak-poranda. Tersisa beberapa orang yang tetap bertahan. Salah satunya adalah Abu Talhah yang tetap berada di depan Rasulullah melindungi beliau dengan satu tameng. Dikenal sebagai pemanah yang handal, dalam perang tersebut ia dapat melepaskan 2 atau 3 busur panah dengan cepat dan tepat, sehingga sejumlah prajurit tewas terkena anak panahnya. Saat itu ada seorang laki-laki yang lewat membawa satu kantong anak panah. Nabi Muhammad SAW lalu berkata kepadanya, Berikan anak panahmu kepada Abu Talha, jangan kau bawa lari. Setelah itu beliau mendongakkan kepala ke arah musuh, melihat siapa saja sasaran panah Abu Talha. Berkatalah Abu Talha kepada Rasulullah, Wahai Nabi Allah, saya korbankan ayah dan ibu saya demi engkau. Janganlah engkau mendongkak ke arah musuh. Saya khawatir anak panah mengenai diri Anda. Biarkan leher saya yang menjadi pelindung leher Anda. Saat Abu Talhah melesatkan anak panahnya, Rasulullah melihat sasaran anak panah itu. Ia kemudian menahan dada beliau dengan tangannya, seraya berkata, Wahai Rasulullah, begini caranya agar engkau tidak terkena anak panah. Saat Abu Talhah bersama Rasulullah, ia berlutut dan berkata, Saya korbankan nyawa saya dengan nyawa Anda. Saya korbankan wajah saya demi melindungi wajahmu, wahai Rasulullah. Demikian kisah Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, kita dapat meneladani sikap Ummu Sulaim yang pandai dalam memilih waktu dan tempat saat ingin menyampaikan sesuatu. Kedua, terdapat buah dari kesabaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Abu Talhah dan Ummu Sulaim yang bersabar saat kehilangan anaknya. Di kemudian hari, Allah karuniai anak saleh bernama Abdullah. Ketiga, betapa para sahabat mencintai Rasulullah, bahkan rela berkorban demi beliau. Maka hendaknya kita mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab.